Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-153. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, keduanya kini sudah demikian dekatnya, dan sejenak kemudian kedua kuda itu pun berhenti. Empu Sodo melihat wajah kedua orang itu di dalam kesamaran sinar bulan. Tanpa disengajanya ia menengadahkan wajahnya, dan dilihatnya bulan itu masih saja berkalang. Bahkan semakin jelas, dada orang tua itu pun tiba-tiba pula berdesir karenanya. Terdengar suara Kebu Sindet menggeram di dalam perutnya. "Ternyata kau masih hidup, Empu." "Iya, aku masih hidup," sahut Empu Sodo dengan nada yang datar. "Apakah kau heran?" Wajah Kebu Sindet yang beku itu sama sekali tidak berubah. Hanya matanya sajalah yang seolah-olah membara memandangi Empu Sodo yang duduk tenang di atas punggung kudanya. "Tetapi apakah sekarang kau dengan sengaja menjumpai kami?" bertanya Kebu Sindet. "Iya, aku sengaja menjumpai kalian. Aku mendengar cara kalian memancing Mahesa Agni, dan aku agaknya dapat memperhitungkan dengan tepat apa yang akan kalian lakukan atasnya. Sekarang apa maksudmu?" "Aku minta Mahesa Agni. Sebenarnya aku dapat merampasnya dari tangan kuda Sempana. Tetapi aku masih ingin berhadapan langsung dengan kalian, supaya aku mendapat kepuasan melihat hasil usahaku itu." Terdengar Kebu Sindet menggeram seperti gunung yang akan meledak. Meskipun wajahnya yang beku tetap membeku, tetapi nafsu untuk segera membunuh Empu Sodo telah memancar dari kedua biji matanya yang berwarna semakin merah membara. Namun dalam pada itu, terdengar Wongsa Rimpat tertawa menyakitkan hati. Dengan nada tinggi ia berkata, "Oh, alangkah malangnya nasibmu, Empu. Kau masih juga tidak menyadari keadaanmu. Apakah kau akan sekali lagi berkelahi dengan curang? Meskipun demikian, kalau tidak ada setan yang menyembunyikan kau pada waktu itu, maka kau pasti akan menjadi bangkai makanan anjing-anjing liar. Sekarang kau masih juga akan mencobanya lagi. Apalagi kita berhadapan beradu dada, maka umurmu tidak akan lebih dari sepemakan sirih." Empu Sodo mengangkat alisnya. Dengan tenang ia menjawab, "Apa kita akan berhadapan beradu dada?" Wongsa Rimpat terdiam sejenak. Tampaklah wajahnya yang kasar menjadi berkerut-merut. Sejenak ditatapnya wajah Kebu Sindet yang membeku, seolah-olah ia ingin bertanya apakah yang harus dilakukannya. Apakah ia akan melayani tantangan Empu Sodo itu yang maknanya diketahuinya dengan baik. Namun terdengar Kebu Sindet menjawab dengan kata-kata yang seolah-olah bergumul di dalam perutnya. "Apakah artinya kau, Empu? Apakah kau sangka bahwa kami menganggap kau cukup bernilai untuk kami layani dengan menjunjung kehormatan kami? Dengan perang tanding misalnya, selamanya kau pasti akan berbuat curang dan licik. Kami sudah mengenal kau dengan baik. Pada saat yang lampau itu dapat menjadi peringatan bagi kami. Siapakah Empu Sodo itu? Dan bagaimana kali caranya melayani lawannya? Meskipun lawannya berbuat sejujur-jujurnya. Pada perkelahian kita yang terakhir itu adalah peringatan yang terakhir pula bagi kami, bahwa kami untuk seterusnya tidak akan mempercayai kau lagi apabila kau masih akan bertemu lagi dengan kami seperti saat ini."
Empu Sodo tersenyum mendengar kata-kata Kepu Sindet. Jawabnya, "Kau dapat berkata demikian kepada orang lain yang tidak melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Kau dapat membual dan memutar balik keadaan terhadap orang lain. Tetapi jangan kepadaku dan jangan kepada kuda sempana. Sebab kalian dan pasti mengerti bahwa kami, aku dan kuda sempana, tahu benar apa yang telah terjadi. Sehingga ceritamu itu benar-benar seperti cerita yang kau hisap dari ujung kelingkingmu." Sekali lagi terdengar Kepu Sindet menggeram. Yang menyahut kemudian adalah Wong Sarimpat. "Kakang, kenapa kita membuang waktu untuk mendengarkan kata-katanya yang tidak berujung pangkal itu? Seperti yang diigaukan oleh seseorang yang sedang sekarat. Marilah kita selesaikan saja orang ini. Kita bunuh dan kita cincang sampai lumat." Kepu Sindet tidak menjawab, tetapi sikapnya yang kaku tegang menunjukkan bahwa ia sependapat dengan pikiran adiknya itu. Dalam pada itu, maka Empu Sodo pun berkata, "Apakah sudah kalian pikirkan masak-masak keputusan kalian itu?" Terdengar Wong Sarimpat tertawa berkepanjangan. Katanya, "Oh, ternyata kau sudah mulai ketakutan. Agaknya kau mengharap bahwa kau akan dapat mencoba mengungkat harga diri kami. Dan kemudian dengan licik akan kau manfaatkan. Sekarang Empu yang malang, kau tidak akan dapat lepas lagi dari tangan kami. Nyawamu benar-benar sudah berada di ujung ubun-ubun. Sebenarnya bagimu lebih baik kau menyerah saja. Dan kau akan mati dengan cepat tanpa merasakan lelah lebih dahulu. Daripada kau harus bertempur mati-matian. Namun akibatnya tidak akan berbeda. Sebab kali ini kami sudah tidak akan." Tiba-tiba kata-kata Wong Sarimpat itu terputus. Ternyata Empu Sodo melakukan apa yang dikatakannya. Untuk menyelamatkan Mahesa Agni, apapun akan dikorbankannya. Nyawanya, kehormatannya, dan apa saja. Kali ini Empu Sodo menyadari betapa ia berlaku licik, tetapi ia sudah tidak mempertimbangkannya lagi. Dengan serta-merta selagi Wong Sarimpat tertawa berkepanjangan sambil berkata dengan sombongnya, tiba-tiba orang tua itu melepaskan sebilah keris kecil, hampir sekecil kelingkingnya. Demikian cepat dan tiba-tiba, serta dilambari tenaga Empu Sodo yang sedang diamuk oleh kebencian, dendam, kemarahan dan segala macam perasaan, dan bahkan lebih daripada itu adalah perasaan bersalah atas tertangkapnya Mahesa Agni. Maka tenaga lontarannya pun seakan-akan menjadi berlipat ganda. Kedua iblis dari kemundungan itu terkejut bukan kepalang. Sekali lagi mereka didahului oleh kelicikan Empu Sodo. Kepu Sindet yang berwajah beku itu pun tampak menggerakkan dahinya sambil berteriak, "Sarimpat, hindari senjata itu!" Wong Sarimpat pun melihat sebilah keris yang kecil itu meluncur ke arahnya. Tetapi demikian tiba-tiba, hanya karena kelincahan dan pengalaman yang tidak terhitung itulah, maka ia dapat menghindarkan senjata itu menembus dada langsung menghunjam ke jantungnya. Namun meskipun demikian, senjata itu masih juga mengenai pangkal lengan kirinya. Terdengar orang itu mengadu pendek, namun kemudian terdengar ia mengumpat dengan kata-kata yang kotor. Tetapi sekali lagi Wong Sarimpat harus menutup mulutnya ketika dengan dahsyatnya Empu Sodo menyerang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Kali ini tongkat panjangnya menyambar dengan cepatnya seperti lidah api meloncat di udara. Namun sekali lagi Empu Sodo berbuat curang. Ternyata ia tidak menyerang lawannya itu, tetapi ternyata tongkatnya menyambar kaki kuda Kepu Sindet. Kuda itu terkejut bukan kepalang. Terdengar ia meringkik tinggi. Namun sejenak kemudian kuda itu pun robohlah ke tanah. "Setan licik!" teriak Wong Sarimpat sambil meraba pangkal lengannya. Terasa cairan yang hangat meleleh dari lukanya.
Kini ia melihat Kebu Sindet tidak berkuda lagi. Tetapi meskipun demikian, ia merasa mendapat kesempatan untuk mencabut keris yang hampir tenggelam sampai ke hulu itu dari pangkal lengannya. Kebu Sindet yang terpaksa meloncat dari kudanya menjadi marah bukan buatan. Sekilas ia melihat kudanya bergetar, namun sejenak kemudian didengarnya kuda itu meringkik-ringkik. Agaknya kakinya terasa demikian sakitnya, sehingga kuda itu tidak lagi mampu berdiri. Sambil menggenggam goloknya erat-erat, Kebu Sindet itu menggeram. "Kau benar-benar setan yang licik, pengecut yang tidak punya malu. Apakah kau sangka caramu itu cukup bernilai untuk mendapat pelayanan yang jujur? Sekarang aku pun akan berbuat apa saja untuk membunuhmu." Kini Empu Sodolah yang tertawa. Sambil memutar kudanya ia berkata, "Lakukanlah apa saja yang dapat kau lakukan. Aku pun akan berbuat serupa, licik, pengecut, curang dan apa saja. Kita adalah orang-orang dari daerah yang hitam, dari daerah yang penuh dengan noda, di mana tidak ada lagi ukuran yang dapat memberi penilaian terhadap apa yang kita lakukan. Tak ada lagi ikatan-ikatan dan keharusan, apalagi tata kesopanan. Kebu Sindet dan Wong Sarimpat, kita adalah binatang-binatang liar yang buas, yang hidup di tengah-tengah rimba yang lebat. Jangan menyebut-nyebut lagi tentang kelicikan, kecurangan, pengecut dan sebagainya. Itu adalah sandangan kita. Itu adalah sikap dan sifat-sifat yang memang kita miliki sejak lama. Ayo, sekarang marilah kita berbuat apa saja." "Setan alas!" Kebu Sindet itu mengumpat. "Aku terima tantanganmu, Empu. Kita akan berbuat apa saja." Empu Sodo tidak menunggu Kebu Sindet itu mengatupkan mulutnya. Kudanya segera meluncur seperti anak panah menyerang iblis dari kemundungan itu. Tetapi kali ini Kebu Sindet sudah bersiap menerimanya. Goloknya yang besar segera berputar. Ia ingin berbuat seperti Empu Sodo menjatuhkan kuda lawannya. Tetapi ternyata tongkat Empu Sodo lebih panjang dari goloknya, sehingga ia tidak sempat maju lebih dekat lagi pada kuda lawannya itu. Bahkan ia melihat ujung tongkat Empu Sodo menyambar kepalanya, sehingga dengan demikian ia harus menangkisnya. Terjadilah benturan antara keduanya, dan keduanya merasakan betapa kekuatan lawannya terpusat pada senjata-senjata itu, dilambari oleh kemarahan dan nafsu yang hampir tak terkendali. Sementara itu Wong Sarimpat sedang sibuk berusaha menarik keris yang menghunjam di pangkal lengannya. Terdengar ia berdesis di atas punggung kuda. Ketika ia melihat kakaknya bertempur dengan gigihnya, maka ia merasa aman untuk melakukannya. Sambil memejamkan matanya, Wong Sarimpat menjepit hulu keris yang hanya mencuat tidak lebih dari senyari itu. Dengan kedua ujung jarinya, perlahan-lahan ditariknya keris itu sambil berdesis menahan sakit. Namun kadang-kadang mulutnya masih juga sempat mengumpat-umpat dengan kotornya. "Iblis laknat!" Orang itu berteriak ketika ia berhasil menarik keris itu dari pangkal lengannya. Tetapi sejenak kemudian sekali lagi ia menyeringai kesakitan. Darah yang merah kehitam-hitaman kemudian bergumpal-gumpal meleleh dari luka yang tidak seberapa besar itu. Wong Sarimpat itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara Empu Sodo. "Kerisku mengandung warangan yang tajam, Sarimpat. Kau lihatlah darahmu dengan seksama." "Aku sudah mengira," teriak Wong Sarimpat sambil melihat Empu Sodo itu bertempur terus melawan kakaknya. Tetapi Empu Sodo yang berada di punggung kuda itu masih juga mempunyai kesempatan lebih banyak.
Kepu Sindet seakan-akan hanya dapat menunggu serangan-serangan yang datang menyambar-nyambar. Tetapi ia tidak banyak mendapat kesempatan untuk menyerang lawannya, karena setiap kali kuda Empu Sodo itu menyambar, lalu dengan cepatnya berlari menjauh, untuk kemudian berputar dan sekali lagi menyambarnya dengan dahsyat seperti badai. Tetapi warangan yang betapapun tajamnya tidak akan berarti apa-apa bagiku, Empu. Teriak Wongsa Rimpat itu pula. Empu Sodo yang mendengar teriakan itu sempat berpaling. Dalam kesuraman cahaya bulan yang redup, ia melihat Wongsa Rimpat mengambil sebilah pisau. Dengan pisau itu ia melukai pangkal lengannya sendiri di sekitar lukanya karena keris Empu Sodo. Sehingga dengan demikian, maka darah yang merah segar menjadi semakin banyak mengalir. Tak ada gunanya, berkata Empu Sodo. Sentuhan warangan itu dengan setetes darahmu telah cukup membuatmu beku. Tetapi Empu Sodo itu pun kemudian melihat Wongsa Rimpat menelan segumpal obat ramuan pencegah racun. Sambil menelan, orang itu masih juga mengambil ramuan yang lain untuk diusapkan pada lukanya, sehingga luka itu terasa agak menjadi dingin. Oh, iblis itu benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap kemungkinan, geram Empu Sodo di dalam hatinya. Dalam pada itu ia mendengar Wongsa Rimpat berteriak. Tak ada racun yang dapat membunuh Wongsa Rimpat, katanya. Aku sudah menemukan obat untuk mengobati segala macam warangan dan racun karena gigitan ular sekalipun, bahkan sengatan lebah biru dari kaki Gunung Semeru. Apalagi sejenis waranganmu yang tidak berarti apa-apa itu bagiku. Empu Sodo tidak menyahut. Ia memang melihat lamat-lamat darah semakin banyak mengalir. Dengan demikian, maka racun itu pun akan dapat dipunahkannya. Tetapi meskipun demikian, ia telah berhasil melukai Wongsa Rimpat. Luka yang kemudian dibuat menjadi besar oleh orang itu sendiri, mengalirkan darah dari tubuhnya, berarti mengurangi kekuatan tubuh itu dan daya tahannya. Sejenak kemudian, Wongsa Rimpat yang merasa bahwa racun Empu Sodo sudah tidak berbahaya lagi bagi tubuhnya, segera melumuri lukanya itu dengan semacam obat yang lain, obat yang dapat menghentikan arus darahnya. Kemudian terdengar Wongsa Rimpat itu tertawa, digerakkannya kudanya beberapa langkah maju, katanya di antara suara tertawanya yang menyakitkan hati. Sekarang aku sudah selesai, Empu. Aku akan berkelahi bersama Kakang Kepu Sindet, dan kau pun akan segera mati terbunuh. Begitu. Empu Sodo sama sekali tidak menjawab kata-kata Wongsa Rimpat. Ia sedang berusaha untuk menekan Kepu Sindet selagi ia masih mendapat kesempatan. Kudanya masih saja menyambar-nyambar seperti burung elang di udara. Tetapi Kepu Sindet bukanlah seekor anak ayam yang ketakutan melihat elang. Dengan garangnya, ia menyambut setiap serangan seperti seekor harimau yang kelaparan. Demikianlah, pertempuran itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Keduanya adalah orang-orang sakti yang sukar dicari bandingannya. Adalah suatu keuntungan bagi Empu Sodo bahwa kelincahan kudanya dapat membantunya mempersulit kedudukan lawannya. Meskipun demikian, Empu Sodo masih juga belum mendapat kesempatan untuk berbuat banyak. Wongsa Rimpat yang telah selesai mengobati luka-lukanya itu tidak segera masuk ke dalam perkelahian. Ia melihat kakaknya masih akan dapat bertahan seorang diri. Dibiarkannya tubuhnya menjadi lebih baik dan kuat setelah beberapa saat ia harus berjuang untuk melawan racun.
Bahkan Wong Sarimpat itu kemudian mendekati kuda sempana yang melihat perkelahian itu dengan mata tanpa berkedip, tetapi dengan jantung yang berdegupan dengan gemuruh. Anak muda itu terkejut ketika Wong Sarimpat menggamitnya. "Hi, kuda sempana, kau lihat perkelahian itu?" Kuda sempana mengangguk. "Katakan, siapakah yang bakal menang?" Kuda sempana terbungkam. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Ia mengharap gurunya tidak mati, tetapi ia mengharap pula bahwa Kebu Sindet akan melindunginya dari keinginan gurunya untuk menyelamatkan Mahisa Agni. Meskipun demikian, ia tidak lagi dapat mempertimbangkan apa yang sebaiknya dilakukan atas Mahisa Agni. Tetapi kini yang dipikirkannya adalah bahwa Mahisa Agni itu akan selalu merupakan hantu baginya di masa-masa mendatang apabila ia masih akan tetap hidup. Mahisa Agni akan selalu membayanginya dengan penuh dendam dan kebencian. Karena itu, maka baginya kini lebih baik apabila Mahisa Agni itu lenyap saja sama sekali. Karena kuda sempana tidak menjawab, maka berkatalah Wong Sarimpat, "Mungkin kau tidak cukup mampu menilai perkelahian itu, kuda sempana. Baiklah, aku beritahu bahwa keduanya dalam keadaan seimbang. Kelebihan Empu Sodo hanyalah terletak pada kudanya itu. Meskipun demikian, kudanya itu pun tidak akan banyak menolong. Sebab segala macam geraknya mau tidak mau harus diperhitungkan pula dengan setiap kemungkinan yang dilakukan oleh kudanya. Sebab kuda itu mempunyai otaknya sendiri. Kalau kuda itu tidak mempunyai otak dan kemauan sendiri, maka Empu Sodo pasti akan segera memenangkan perkelahian itu." Kuda sempana masih saja berdiam diri. Tetapi Wong Sarimpat meneruskan, "Aku akan segera terjun ke dalam arena. Nah, aku akan dapat mempertimbangkan apakah yang kira-kira akan terjadi. Mungkin kau tidak akan sampai hati melihat gurumu mati terbunuh. Bahkan untuk meyakinkannya, mungkin aku akan mencincangnya." Kuda sempana sama sekali tidak menjawab. "Nah," Wong Sarimpat berkata lebih lanjut, "apakah kau akan menyaksikannya? Apakah kau akan pergi lebih dahulu membawa Mahisa Agni itu ke kemundungan? Atau kau akan mencoba berbuat sesuatu?" Kuda sempana seolah-olah telah benar-benar membeku di atas punggung kudanya. Karena itu ia sama sekali tidak menjawab. "Jangan takut kepada Mahisa Agni. Urat nadinya terganggu karena sentuhan tangan Kakang Kebu Sindet. Ia akan menjadi sadar apabila Kakang Kebu Sindet menghendakinya." Kuda sempana masih tetap mengatupkan mulutnya. Kau menjadi bisu agaknya. Baiklah, duduk sajalah di situ." Wong Sarimpat itu pun kemudian memutar kudanya. Kini ia melihat perkelahian antara kakaknya melawan Empu Sodo telah bergeser beberapa langkah. Tetapi ia masih melihat bahwa keduanya sama sekali belum banyak mendapat kemajuan. Meskipun demikian, agaknya keadaan Empu Sodo masih lebih baik dari kakaknya yang harus berloncatan menghindari derap kuda Empu Sodo dan tongkatnya yang terayun-ayun mengerikan. Sedang Kebu Sindet itu hanya mendapat sedikit saja kesempatan melakukan serangan-serangan atas lawannya. "Pertempuran itu tidak adil," desis Wong Sarimpat. "Aku harus membantunya." Tetapi orang itu tidak pernah mempertimbangkan bahwa untuk melawan mereka berdua adalah perbuatan yang tidak adil pula. Demikianlah, maka Wong Sarimpat itu perlahan-lahan mendekati arena perkelahian. Ia melihat sekali-sekali kakaknya terpaksa meloncat jauh-jauh surut. Sekali-sekali, bahkan ia terdorong dengan kerasnya. Namun meskipun demikian, Kebu Sindet masih juga tetap memberikan perlawanan yang sengit.
Wong Sarimpat itu pun kemudian berhenti beberapa langkah dari titik pertempuran. Diamatinya keadaan itu dengan seksama, seperti seorang saksi yang sedang memperhatikan sebuah perang tanding yang seru. Diperhatikannya cara Empu Soto menggerakkan kudanya, menyambar lawannya, dan diperhatikannya bagaimana ia menghindar apabila Kepu Sindet membalas menyerangnya. Ternyata empu tua itu ahli pula bermain-main dengan kuda, agak lebih baik dari Empu Gandring. Desisnya di dalam hati. Beberapa langkah lagi ia maju, hampir pada garis serangan Empu Soto. Sambil menyeringai maka Wong Sarimpat menggerakkan pedangnya berputaran. Empu Soto melihat bagaimana Wong Sarimpat ingin memotong garis serangannya. Karena itu, maka segera diputarnya kudanya menghindar dan ditempuhnya sebuah garis serangan yang lain. Huh! Wong Sarimpat berdesis. Pengecut, kau tidak berani menghadapi aku yang sama-sama berada di atas punggung kuda. Tetapi Empu Soto tidak menjawab. Namun segera ia bersiap untuk menghadapi lawannya yang baru. Ternyata Wong Sarimpat tidak melepaskan waktu terbuang lebih banyak. Segera ia menggerakkan kendali kudanya dan kuda itu pun meluncur dengan cepatnya menyerang Empu Soto. Agaknya kali ini Wong Sarimpat telah memperhitungkan banyak kemungkinan. Ia telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan untuk bertempur di atas punggung kudanya. Karena itu, maka kudanya kali ini diberinya pelana. Serangan Wong Sarimpat itu pun cukup dahsyat. Meskipun pangkal lengan kirinya telah terluka, namun tenaga tangan kanannya masih cukup menggetarkan tongkat lawannya. Kini Empu Soto harus menghadapi dua orang lawan yang masing-masing memiliki kekuatan setingkat dengan dirinya. Ia hanya sempat mengurangi kelincahan Wong Sarimpat dengan melukai tangannya. Meskipun demikian, tetapi Wong Sarimpat masih tetap garang dan puas. Untuk menghadapi keduanya, maka Empu Soto harus benar-benar berkelahi dengan licik. Setiap kali ia melawan Wong Sarimpat, sambil berputaran menjauhi Kepu Sindet yang meloncat-loncat mengejarnya. Tetapi ternyata tenaga kuda Empu Soto masih lebih cepat dari tenaga wajar Kepu Sindet. Sehingga dengan demikian, maka Kepu Sindet tidak dapat mendekatinya. Setiap kali ia mendekat, maka Empu Soto mendorong kudanya untuk berlari menjauh sambil menyerang Wong Sarimpat atau menghindari serangannya. Hei, Empu Soto! Kepu Sindet akhirnya tidak dapat menahan kemarahannya. Kau benar-benar pengecut, jauh lebih pengecut lagi dari yang aku sangka. Kau sama sekali tidak berani berhadapan langsung melawan aku. Kau selalu melarikan kudamu menjauh, setiap kali menjauh. Jangan berteriak-teriak, Kepu Sindet, jawab Empu Soto. Aku masih sibuk melayani adikmu yang tangannya hampir menjadi patah ini. Tutup mulutmu, teriak Wong Sarimpat. Aku masih mempunyai kemungkinan yang cukup untuk membelah dadamu yang penuh dengan kesombongan. Tetapi licik, curang, pengecut, penakut, penipu. Wong Sarimpat tidak sempat meneruskan kata-kata umpatannya. Tiba-tiba saja tongkat Empu Soto mematuk hampir tepat masuk ke mulutnya. Dengan tergesa-gesa, Wong Sarimpat membungkukkan badannya dan dengan cekatan digerakkan goloknya, menangkis serangan yang datangnya dengan tiba-tiba itu. Hanya oleh keahliannya mengendalikan kudanya, maka Wong Sarimpat dapat menghindari serangan Empu Soto berikutnya. Serangan yang hampir membabi buta. Namun Empu Soto masih memiliki kesadaran menghadapi kedua iblis yang mengerikan itu. Demikianlah perkelahian itu menjadi semakin lama semakin seru. Empu Soto dan Wong Sarimpat bertempur seperti sepasang burung Raja Wali yang sedang berebut sarang. Sedang Kepu Sindet dengan dada yang bergelora hampir meledak
tidak banyak mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam perkelahian berkuda itu. Hanya kadang-kadang saja ia sempat meloncat pada garis perkelahian itu, dan dengan goloknya yang dahsyat itu ia menyerang Empu Soto. Namun kuda Empu Soto ternyata dengan lincahnya selalu menghindarinya, berlari dan membuat sebuah putaran yang panjang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.